Shalom guys, saat ini saya mau berbagi pengalaman sama teman-teman. Namun sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Widarman Warugu dan asal dari Nias. Saat ini saya mau berbagi pengalaman sama teman-teman tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, kita belajar tentang kuat karena luka. Langsung saja kita buka Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ke-4. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Nah, di sini guys, saya terberkati sekali dengan firman Tuhan ini, bahwa setiap manusia itu pernah merasakan yang namanya sakit hati dan pernah terluka. Nah, mungkin bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, bahkan berulang-ulang sepanjang nafas kita ini masih ada, sepanjang kita masih hidup. Sakit hati dan terluka itu pasti kita rasakan dalam setiap kehidupan kita. Nah, karena itu pertanyaan yang paling penting guys dalam setiap hidup kita itu, bagaimana sih cara kita menyikapi setiap pencobaan atau setiap luka dan sakit hati yang kita rasakan, yang kita alami. Hal ini penting untuk kita renungkan, karena luka adalah suatu aspek yang membentuk diri kita. Yakobus memahami bahwa setiap pencobaan tentu menghasilkan banyak sekali luka, dan luka di dalam setiap hati seseorang. Semakin banyak pencobaan dan semakin banyak pula sakit hati yang ditimbulkan. Namun teman-teman, di dalam surat Yakobus ini mengatakan bahwa apabila kita jatuh dalam berbagai pencobaan, hal itu merupakan suatu kebahagiaan. Nah, tentu saja bagi teman-teman dan juga bagi saya, yang namanya pencobaan itu susah untuk kita jalani dan susah untuk kita hadapi dalam setiap kita. Nah, artinya Yakobus mengatakan itu kita harus menganggap setiap pencobaan itu salah satu kebahagiaan dalam setiap hidup kita. Artinya Yakobus itu mendorong kita untuk menyikapi setiap sakit hati dengan rasa bahagia. Dengan demikian, kita dapat belajar dan mengambil hikmah dari pengalaman sakit hati tersebut. Dan semakin banyak hikmah yang kita pelajari dari rasa sakit hati, semakin kuat pula diri kita. Di situ saya percaya teman-teman, setelah saya membaca kebenaran firman Tuhan ini, setelah saya renungkan bahwa setiap pencobaan itu yang saya hadapi, saya menjadikan itu salah satu kebahagiaan. Dan terbukti teman-teman, itu menjadi penguatan bagi saya, dan juga itu salah satu sukacita dalam diri saya. Nah, apabila juga kita tidak menyikapi dengan baik bahwa buah yang dihasilkan dari sakit hati hanyalah dendam, kalau kita tidak menyikapinya dengan baik, pasti yang kita hasilkan itu bukan buah yang matang, bukan buah yang manis, tetapi itu hanya menimbulkan dendam dalam diri saya untuk orang-orang yang sudah membuat saya sakit hati, dan juga dengan teman-teman. Kalau teman-teman terus
tidak menanggapi setiap pencobaan itu, pasti yang timbul dalam hati teman-teman hanyalah dendam. Nah, di situ teman-teman, oleh karena itu kita harus belajar dari setiap luka dengan rasa bahagia. Dengan demikian, kita akan semakin kuat menghadapi setiap luka, dan juga kita belajar untuk tidak memberi luka kepada orang lain. Nah, inilah buah yang manis teman-teman. Ya, buah yang manis dengan cara kita menanggapi setiap pencobaan itu menjadi salah satu kebahagiaan dalam setiap diri kita, menjadi salah satu kekuatan dalam setiap diri kita. Pasti kalau kita menanggapinya dengan kebahagiaan, kita juga belajar untuk tidak memberi luka kepada orang lain. Kita belajar untuk tidak membuat orang lain sakit hati. Kita belajar untuk membuat orang senang, membuat orang bersuka cita dengan diri kita. Nah, di situ teman-teman, marilah kita menanggapi setiap pencobaan, setiap luka, setiap sakit hati dengan kebahagiaan, dan belajarlah untuk tidak memberi luka kepada orang lain. Nah, oke teman-teman, itu saja yang bisa saya bagikan. Saya berterima kasih kepada semua teman-teman yang sudah mendengarkan dan yang sudah menanggapinya. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa kembali di pengalaman atau renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Samu besar tak berkesudahan, damai saja.